Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari Kamis 19 Juni 2025. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara hidup kita anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Pada hari ini kembali dalam renungan malam hari ini kita masih belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat untuk pelajaran juga bagi kita, selain tentunya menjadi dokumen dan catatan sejarah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa juga belajar dari mereka. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes, murid Yesus. Saya beri judul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Saya ambil dari ayat yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 26. Di sana berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ini tentunya perkataan Tuhan Yesus kepada Maria saat Tuhan Yesus berada di kayu salib, dan ia mempercayakan Maria kepada Yohanes untuk dipelihara, di look after, dijaga, karena setelah Yesus kembali ke rumah Bapa, naik ke surga, Maria tentunya yang sudah berusia lanjut perlu ada orang yang menjaga, dan orang yang dipercaya untuk melakukan itu adalah Yohanes, murid dari Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari hal ini, dari Yohanes, mengapa Tuhan Yesus percaya kepada Yohanes, karena Yohanes adalah salah satu murid yang setia, salah satu murid yang bagian dari inner circle Tuhan Yesus, termasuk di dalamnya Petrus dan juga Markus. Dan Yohanes menyebut dirinya, sangat menarik sekali, sebagai seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita melakukan survei perkataan Yohanes ini semua dicatat dan ada hanya di dalam Injil Yohanes, dan yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes. Itu berarti Yohanes menempatkan dirinya dengan penuh kepercayaan bahwa ia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin murid-murid yang lain mungkin merasa jengkel mendengar ini, dia tidak peduli. Pokoknya dia menempatkan dirinya sebagai orang, sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ada 4 kali Yohanes mencatat hal ini, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 23. Di sana dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini benar-benar bersandar di dada Tuhan Yesus, dan Yohanes benar-benar mengalami kedekatan dengan Tuhan Yesus. Tidak salah dia menyebut dirinya murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu catatan lain dicatat dalam Yohanes 21 ayat 20. Ini dalam konteks saat Petrus ditanya apakah dia mengasihi Tuhan Yesus, lalu harus menggembalakan domba-dombanya. Dan Petrus bertanya, bagaimana dengan murid yang satu ini yang menuju kepada Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak perlu urus Yohanes, urus saja dirimu. Dan kita tahu melalui ayat ini Petrus akan mengalami kematian martir. Dan dalam ayat itu, dalam Yohanes 21 ayat 20, itu juga dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Yohanes mencatat hal yang sama. Dan di ayat yang lain, pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Petrus dan murid-murid berlari untuk memberitahu yang lain, dan salah satunya memberitahukan Yohanes yang juga menyebut dirinya sekali lagi murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari hal ini bisa belajar bahwa Yohanes menempatkan dirinya sebagai murid atau orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi misalnya saya berjalan bersama dengan 2 teman saya, misalnya katakanlah namanya Joko dan Yanto. Saya menulis diary, dan di situ saya menulis saya pergi ke satu tempat bersama dengan Yanto dan Joni atau siapapun juga, dan murid atau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya menempatkan diri sebagai orang
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan sendiri. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Kita harus menyadari bahwa kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga dalam hidup ini, karena kita tahu Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan memelihara kita, menjaga kita, karena kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Milikilah kesadaran ini. Dan bila kesadaran ini kita miliki, maka kita akan sukses dan berhasil dalam hidup ini. Bukan hanya dalam hal materi, tapi dalam hal lainnya, termasuk dalam hal pelayanan misalnya. Karena itu kita tidak salah. Yohanes itu salah satu murid yang dipercaya untuk menulis kitab Wahyu mengenai misteri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan juga tentunya meninggal dengan cara yang sangat wajar, diasingkan di Pulau Patmos. Jadi malam hari ini kita belajar, milikilah hati dan kesadaran bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, dan sadar kita tidak akan pernah ditinggalkan sedikit pun oleh Tuhan yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, mengubahkan kita, dan tentunya mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Biar damai sejahtera Kristus memelihara kita sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.